Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anak balita disandera seorang pria di dalam sebuah pondok di area perkebunan di daerah Empat Lawang. Hasil rekapitulasi suara Pilkada Sumatera Selatan, Herman Deru Cikujang unggul. Sayur mayur selalu naik jelang tahun baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang anak balita disandera seorang pria di dalam sebuah pondok di area perkebunan. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengancam akan melukai korban jika tuntutannya untuk meminta sebuah mobil tidak dituruti. Anak berusia 4 tahun ini terus menangis. Dia ketakutan, pria yang menggendongnya membawa sebuah senjata dan menyekapnya. Polisi berupaya negosiasi dengan pria tersebut untuk melepaskan korban. 2 jam tidak digubris pelaku. Petugas akhirnya memanfaatkan pelaku yang lengah dan menyekapnya. Usai dilumpuhkan, kini giliran polisi berusaha menenangkan warga di Kecamatan Saling Empat Lawang yang geram dengan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga mengalami depresi. Setelah mencari keterangan dari saksi atau mendengar dari pelaku, diduga pelaku atas nama J tadi sepertinya terganggu gangguan jiwa. Karena permintaannya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil untuk ke Palembang. Polisi bersama Dinas Sosial rencananya akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Mantan Ketua Panwaslu Oki Muhammad Fahrudin dan mantan Kepala Sekretariat dan PPK Panwaslu Oki Tirta Arisandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu Oki tahun 2017-2018. Kini kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kayu Agung. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir kembali menetapkan 2 mantan pejabat Panwaslu Oki periode 2017-2018, yakni mantan Ketua Panwaslu Oki Muhammad Fahrudin dan mantan Kepala Sekretariat dan PPK Panwaslu Oki Tirta Arisandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Keduanya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kayu Agung. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Panwaslu Kabupaten Oki periode 2017-2018. Berdasarkan temuan jaksa penyidik, keduanya telah melakukan pengelolaan dana hibah sebesar 12 miliar secara tidak profesional. Atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar lebih dari 4,7 miliar rupiah. Bahwa dalam serangkaian proses penyidikan tersebut, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup terhadap pengelolaan dana hibah Panwaslu Kabupaten Oki tahun 2017 sebesar 12 miliar rupiah yang pada pokoknya tersangka MF dan tersangka TA telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum pada pengelolaan dana hibah tersebut hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 4 miliar 728 juta 709.454 rupiah. Kedua tersangka dianggap melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir masih terus mengembangkan kasus ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil rekapitulasi suara Pilkada Sumatera Selatan, Herman Deru Cikujang unggul dari 2 kandidat lainnya. Herman Deru Cikujang unggul dengan memperoleh suara sebanyak 2.200.000 suara lebih. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel selesai digelar oleh KPU Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil perhitungan, pasangan nomor urut 1 Herman Deru Ciujang unggul atas 2 pesaing lainnya, yakni nomor urut 2 Edi Santana Putra Rizky Aprilia dan nomor urut 3 Mawardi Yahya Anita Nuringhati. Dalam perhitungan, pasangan nomor urut 1 Herman Deru Ciujang memperoleh 2.220.437 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Edi Santana Putra Rizky Aprilia memperoleh 1.082.241 suara. Dan yang terakhir, pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya Anita Nuringhati memperoleh suara 999.141 suara. Pasangan Herman Deru Ciujang unggul di 15 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk total daftar pemilih tetap di Sumatera Selatan pada Pilkada 2024 ini tercatat sebanyak 6.382.739 pemilih. Sedangkan partisipasi pemilih di Sumatera Selatan mencapai 72%. KPU memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala apapun. Kalau hasil untuk paslon sendiri, kalau di Sumatera Selatan ini ada pasangan nomor 1 itu mencapai 2.220.000 pastinya, nanti detailnya. Pasangan nomor 2 1.822.000-an, sudah itu pasangan nomor 3 itu 999.000 lebih. Target kita di atas 70, Mbak. Kalau kita bicara ke pemilu memang berbeda, itu di angka pemilu kan 80-an%. Tapi dengan pilkada di 2018 itu jauh meningkat dengan proses hari ini. Kan kita akan tolak ukur itu, barometernya kan dari pilkada ke pilkada. Kalau kita mengukur dari pemilu ya ke pemilu. Pada pilkada Sumsel kali ini, jumlah suara sah berjumlah sebanyak 4.300.819 suara dan 322.037 suara dianggap tidak sah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bagaikan episode berulang, sayur mayur selalu naik jelang tahun baru. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, harga tomat bahkan naik lebih dari 300%. Cabai, bawang, tomat itu adalah beberapa bahan memasak yang biasanya diburu pembeli. Anehnya, ketiganya selalu naik di saat-saat tertentu. Salah satunya jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Tomat bahkan naik hampir 300% dari semula hanya Rp4.000. Kini menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Setali 3 uang dengan bawang merah dari Rp22.000 kini jadi Rp36.000 per kilogramnya. Aneka cabai juga tak mau ketinggalan. Rata-rata naik 20 ribuan per kilogramnya. Bawang merah. Iya, Bu. Kalau bawang merah dari 22 sekarang sampai 36. Kalau tomat berapa, Bu? Kilo eceran. Tomat dari 6.000, 4.000, 6.000 naik dari ke ini 15-16.000 per kilo. Iya. Sifatnya kalau pasar kaki lima, ini apa? Dari kalau harga naik, otomatis penjualan berkurang. Iya. Tapi kalau harga turun biasa penjualannya lancar, rame. Sejak sayur mayur naik, pendapatan pedagang pun anjlok hampir 45%. Tak hanya jelang tahun baru, harga juga naik karena cuaca buruk yang mengganggu hasil panen. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.